Selamat datang di Langkah Positif. Pernah merasa baper karena omongan orang lain? Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghadapi situasi ini tanpa terbawa perasaan. Siap-siap untuk menemukan trik-trik yang akan membuatmu semakin percaya diri dan tenang. Yuk, simak sampai habis. Cara yang pertama, bersikap cuek dalam menghadapi omongan orang lain. Bersikap cuek berarti tidak terlalu terpengaruh oleh omongan atau tindakan orang lain. Ini bukan berarti Anda acuh tak acuh atau tidak peduli dengan perasaan orang lain, melainkan lebih tentang tidak membiarkan opini atau tindakan orang lain menguasai perasaan atau pikiran Anda. Definisi ini memberikan kebebasan untuk tetap fokus pada tujuan dan kesejahteraan pribadi, tanpa terjebak dalam perasaan baper. Langkah pertama dalam bersikap cuek adalah mengidentifikasi situasi atau orang-orang yang seringkali menjadi pemicu perasaan baper Anda. Bisa jadi ada lingkungan kerja atau teman-teman dekat yang sering memberikan komentar negatif. Dengan mengenali pemicu ini, Anda dapat lebih siap menghadapi situasi tanpa terlalu terbawa perasaan. Fokus pada tujuan pribadi juga menjadi kunci dalam bersikap cuek. Saat Anda benar-benar fokus pada pencapaian pribadi dan kebahagiaan Anda, akan lebih mudah untuk tidak terlalu terpengaruh oleh opini atau tindakan orang lain. Dalam hal ini, bersikap cuek memberikan ruang bagi Anda untuk tetap pada jalur tujuan tanpa terganggu oleh hal-hal di luar kendali Anda. Selain itu, kontrol emosi dengan pemikiran rasional juga penting. Alih-alih langsung bereaksi terhadap omongan atau tindakan negatif, cobalah untuk mengendalikan emosi Anda. Pertimbangkan perspektif orang lain dan jangan buru-buru mengambil keputusan tentang perasaan Anda. Hal ini akan membantu Anda merespons dengan lebih bijaksana dan tenang. Menjaga keseimbangan dengan kepekaan adalah hal yang juga penting. Bersikap cuek tidak berarti Anda harus sepenuhnya acuh tak acuh pada perasaan orang lain. Tetaplah peka dan empati, tetapi jangan biarkan opini atau tindakan orang lain terlalu mempengaruhi diri Anda. Dengan demikian, Anda dapat tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain tanpa terjebak dalam perasaan baper. Terakhir, latihan rutin dan evaluasi diri adalah kunci dalam mengembangkan keterampilan bersikap cuek. Rutinlah mengevaluasi bagaimana Anda merespons terhadap omongan atau tindakan orang lain. Dengan refleksi dan latihan yang tepat, Anda akan semakin mahir dalam menjaga diri agar tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali Anda. Kedua, percaya diri sebagai cara menghadapi omongan orang lain tanpa terpengaruh perasaan baper. Percaya diri adalah kemampuan untuk meyakini kemampuan, kualitas, dan nilai diri sendiri tanpa terganggu oleh keraguan. Ini berarti tetap yakin pada diri sendiri dan tidak terpengaruh oleh opini atau komentar negatif dari orang lain. Untuk menjadi lebih percaya diri, Anda perlu memahami dan menerima diri Anda secara menyeluruh. Identifikasi kekuatan dan kelemahan Anda, serta terima bahwa semua orang memiliki kekurangan. Latihan dan pengembangan keterampilan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Berlatih dalam bidang kerja, hobi, atau kegiatan sosial akan membantu Anda merasa lebih menguasai situasi dan lebih kuat dalam menghadapi opini orang lain. Berpikir positif dan melihat segala hal dari sudut pandang yang konstruktif juga sangat penting. Dengan pola pikir positif, Anda dapat lebih mudah mengabaikan komentar atau tindakan negatif tanpa merasa terbebani. Berani menolak atau mengabaikan komentar yang mencoba mengganggu rasa percaya diri, Anda juga merupakan langkah penting. Ini akan membantu Anda tetap fokus pada tujuan pribadi dan tidak terjebak dalam perasaan baper. Selain itu, rutin mengevaluasi diri dalam berbagai situasi dapat membantu Anda terus mengembangkan dan mempertahankan rasa percaya diri. Dengan latihan dan evaluasi yang tepat, Anda akan semakin mahir dalam menjaga diri agar tetap percaya diri. Yang ketiga,
Berpikir realistis sebagai cara menghadapi omongan orang lain tanpa terpengaruh perasaan baper. Berpikir realistis berarti menilai situasi atau pendapat orang lain secara objektif dan tidak berlebihan. Ketika Anda berpikir realistis, Anda dapat menghindari kesalahan kesimpulan atau asumsi yang bisa membuat Anda terpengaruh oleh omongan orang lain. Ini penting karena seringkali kita cenderung mengambil opini orang lain terlalu serius atau menganggapnya sebagai representasi yang mutlak dari diri kita. Langkah pertama dalam berpikir realistis adalah mengenali bahwa setiap orang memiliki perspektif berbeda. Jangan cepat menyimpulkan bahwa pendapat atau omongan orang lain adalah kebenaran mutlak. Alihkan perhatian pada konteks atau situasi di mana omongan atau komentar tersebut disampaikan. Ini akan membantu Anda menilai situasi secara lebih seimbang dan proporsional. Selain itu, hindari melibatkan emosi berlebihan dalam merespons omongan atau tindakan orang lain. Berpikir realistis melibatkan pendekatan yang lebih tenang dan matang dalam mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan tentang perasaan Anda. Pertimbangkan niat dan konteks dari omongan atau tindakan orang lain sebelum memberikan reaksi. Berpikir realistis juga melibatkan kemampuan untuk melihat diri sendiri dan situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Ini berarti Anda dapat mengakui bahwa Anda tidak sempurna dan omongan atau tindakan orang lain tidak selalu mencerminkan diri Anda secara keseluruhan. Dengan perspektif yang lebih luas, Anda akan lebih mampu menjaga keseimbangan dalam merespons situasi dan menghindari perasaan baper. Latihan rutin dalam mengevaluasi pemikiran dan reaksi Anda juga dapat membantu mengembangkan pola berpikir realistis. Dengan rutin merenung dan menganalisis situasi, Anda akan semakin mahir dalam menjaga diri agar tidak terpengaruh oleh opini atau tindakan orang lain secara berlebihan. Yang keempat, kendalikan reaksi emosional sebagai cara menghadapi omongan orang lain tanpa terpengaruh perasaan baper. Kendalikan reaksi emosional berarti mengelola emosi Anda dengan bijaksana ketika menghadapi omongan atau tindakan orang lain yang dapat memicu perasaan baper. Alih-alih langsung bereaksi dengan emosi negatif, cobalah untuk menganalisis dan memahami niat serta konteks dari omongan atau tindakan orang tersebut. Langkah pertama adalah berhenti sejenak sebelum merespons. Berikan waktu kepada diri sendiri untuk berpikir dan menganalisis situasi secara objektif. Jangan biarkan emosi negatif mendominasi reaksi Anda. Ini akan membantu Anda merespons dengan lebih tenang dan bijaksana. Selain itu, pertimbangkan niat dan motivasi dari orang yang berbicara. Terkadang, tindakan atau komentar mereka mungkin didorong oleh masalah pribadi atau situasi yang tidak terkait langsung dengan Anda. Dengan memahami konteks ini, Anda akan lebih mampu merespons dengan pemikiran yang lebih terbuka dan matang. Selanjutnya, cobalah untuk mengalihkan perhatian pada hal-hal positif dalam diri Anda dan situasi sekitarnya. Fokus pada tujuan atau pencapaian pribadi Anda dan hindari terlalu terjebak dalam perasaan baper. Dengan menjaga fokus pada hal-hal yang membangun, Anda akan lebih mampu merespons dengan emosi yang stabil. Latihan rutin dalam mengendalikan reaksi emosional juga dapat membantu Anda mengembangkan pola pikir yang lebih matang. Dengan merenung dan mengatur emosi dalam berbagai situasi, Anda akan semakin mahir dalam menghadapi omongan atau tindakan orang lain tanpa terpengaruh perasaan baper. Yang kelima, keterampilan komunikasi dan konflik sebagai cara menghadapi omongan orang lain tanpa terpengaruh perasaan baper. Keterampilan komunikasi dan konflik melibatkan kemampuan untuk berbicara dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif, serta menangani perbedaan pendapat atau konflik dengan bijaksana. Ketika Anda memiliki keterampilan ini, Anda lebih mampu merespons omongan atau tindakan orang lain tanpa merasa terbawa perasaan baper. Langkah pertama adalah memahami cara komunikasi yang efektif, berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan berusaha memahami sudut pandang orang lain adalah bagian penting dari keterampilan komunikasi. Dengan memiliki pemahaman yang baik terhadap komunikasi, Anda dapat merespons dengan cara yang lebih tenang dan terbuka.
Selanjutnya, ketika menghadapi konflik, cobalah untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Hindari terjebak dalam emosi negatif atau kesalahpahaman. Alih-alih, fokus pada mencari jalan tengah dan memahami perasaan serta kebutuhan dari kedua belah pihak. Dalam menghadapi omongan atau tindakan negatif, tetaplah berpikiran terbuka dan jangan mudah terprovokasi. Cobalah untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam daripada perlawanan. Jika ada perbedaan pendapat, gunakan kesempatan ini untuk mendengarkan dan belajar dari perspektif orang lain. Latihan dalam keterampilan komunikasi dan konflik juga sangat penting. Dengan terus berlatih dan mengevaluasi cara Anda berinteraksi dengan orang lain, Anda akan semakin mahir dalam menjaga diri agar tidak terpengaruh perasaan baper oleh omongan atau tindakan orang lain. Ingatlah, keterampilan komunikasi dan konflik yang baik akan membantu Anda membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung dengan orang di sekitar Anda. Yang keenam, prioritaskan pemahaman daripada perlawanan sebagai cara menghadapi omongan orang lain tanpa terpengaruh perasaan baper. Prioritaskan pemahaman berarti berfokus pada mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain daripada langsung menolak atau melawan pendapat mereka. Ketika Anda mampu melihat dari perspektif yang berbeda, Anda cenderung tidak akan terlalu terpengaruh oleh omongan atau tindakan orang lain. Langkah pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengarkan apa yang orang lain katakan tanpa segera memutuskan atau berargumen. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, Anda dapat memahami maksud dan tujuan dari omongan atau tindakan tersebut. Setelah mendengarkan, cobalah untuk mempertimbangkan sudut pandang mereka. Alih-alih langsung bereaksi dengan emosi atau perlawanan, cobalah untuk mencari pemahaman yang lebih dalam mengenai alasan di balik omongan atau tindakan tersebut. Ini akan membantu Anda melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika Anda memahami sudut pandang orang lain, Anda juga lebih mampu merespons dengan cara yang lebih tenang dan bijaksana. Berikan tanggapan yang tidak langsung menolak, tetapi menawarkan diskusi atau solusi yang konstruktif. Selain itu, keterampilan komunikasi yang baik juga berperan penting dalam mengutamakan pemahaman daripada perlawanan. Dengan berbicara dan berinteraksi secara efektif, Anda dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain tanpa terpengaruh perasaan baper. Latihan dalam menganalisis dan memahami sudut pandang orang lain juga dapat membantu Anda terus mengembangkan pola pikir ini. Dengan rutin mengevaluasi dan berlatih, Anda akan semakin mahir dalam menjaga diri agar tidak terlalu terpengaruh oleh opini atau tindakan orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video tentang cara menghadapi omongan orang lain tanpa terpengaruh perasaan baper. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih tenang dan seimbang. Jika Anda ingin terus mendapatkan konten-konten inspiratif dan langkah positif seperti ini, jangan lupa untuk mendukung channel Langkah Positif dengan cara berlangganan, menyalakan lonceng notifikasi, dan membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dengan begitu, kita bisa terus bersama-sama menciptakan lingkungan yang penuh dukungan dan kebijaksanaan. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam positif.